Baik, Romo, kita akan masuk untuk pertanyaan yang pertama. Selamat pagi, Romo. Apa peran Gereja Katolik dalam menanggapi kemajuan zaman, yakni dunia maya, di mana anak dapat berkomunikasi atau berelasi dengan orang luar yang terkadang membawa dampak buruk bagi iman dan karakter siswa. Pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Romo Hardo dari orang tua SDK Santa Teresia. Monggo, Romo Hardo. Baik, ini memang yang sedang ngetren akhir-akhir ini ya. Anak ini karena sudah belajar pakai online, maka sudah terbiasa pakai media online, ya, entah HP, entah laptop, dan sebagainya. Sehingga anak itu di luar jam belajar online itu seringkali juga gadget yang lain gitu ya, nutul yang lain gitu loh. Sehingga dia bisa nonton yang anak sukai, terutama mainan anak-anak atau apa game itu ya. Nah ini pentingnya memang diberi semacam batasan-batasan menggunakan gadget ya. Jangan sampai anak itu 24 jam itu bahkan tidak tidur hanya karena orang tua tidak mau diganggu, diberi gadget gitu aja. Bahkan anak belum sekolah sudah dikasih mainan itu. Benar-benar ini suatu yang sangat memprihatinkan. Maka orang tua harus membatasi. Ya, anak harus diberi media ya bermain, berinteraksi dengan orang lain, dengan alam, dengan gereja, dengan lingkungan lah. Mungkin diajak jalan-jalan di kota Surabaya ini banyak tempat yang mungkin ya bisa dijadikan media edukasi anak ya. Entah itu tamannya, entah itu juga parokinya, entah itu ya mungkin museum-museum yang ada. Pokoknya apapun yang membuat anak ini berinteraksi langsung itu perlu ditingkatkan. Jangan hanya gadget yang diutamakan. Mudah-mudahan orang tua berani memberikan semacam jadwal kapan anak boleh memakai gadget atau kapan anak harus berhenti main gadget. Itu harapan saya dibatasi. Di luar pendidikan kalau bisa benar-benar dibatasi sungguh. Baik, dengan seperti itu berarti peran orang tua juga ada, juga kelihatan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan fasilitas, tapi memberikan batasan begitu ya Romo. Dan bahkan mungkin jika dimungkinkan orang tua bisa memberikan jadwal tertentu di mana anak bisa melakukan hal-hal lain di luar itu begitu. Terima kasih Romo Hardo untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua ditujukan untuk Romo Sigit dari umat. Berkaitan dengan GE, apa tanggung jawab umat Katolik terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah Katolik? Ya, pertanyaan yang baik. GE menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua yang paling jelas dalam rangka untuk membantu kelangsungan sekolah Katolik adalah paling konkret memang
mempercayakan anaknya, bagian dari keluarganya untuk masuk ke sekolah Katolik tersebut. Ini sesuatu yang paling jelas dan konkret. Dengan mempercayakan anaknya, itu berarti kelangsungan pasti akan terjadi, promosi juga semakin baik. Maka diharapkan para umat sekalian memiliki kepercayaan yang tinggi dengan sekolah Katolik, loyal dengan sekolah Katolik. Nah, di balik itu juga tentu sekali lagi sekolah juga harus menyambut ini atau juga memberikan hal yang bisa sungguh-sungguh meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Jadi ini saling ya, sesuatu yang saling terkait. Sekolah memberikan pelayanan yang baik, komunikasi yang baik. Nah, dalam komunikasi itu hal lain yang bisa orang tua beri adalah juga bentuknya misalkan saran, ide, gagasan yang membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Ya, relasi yang baik antara orang tua dengan sekolah ini sangat-sangat membantu kelangsungan sekolah Katolik. Kita berharap para guru dan orang tua bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengkomunikasikan diri dengan baik, maka hal-hal yang menunjang kualitas dan keberlangsungan sekolah Katolik itu akan semakin diwujudkan. Saya pikir begitu. Terima kasih Romo. Jadi yang utama adalah mempercayakan gitu ya Romo ya. Entah itu putra-putrinya atau keluarganya begitu ya Romo. Sehingga mereka masuk di sekolah Katolik dan keberlangsungan sekolah-sekolah Katolik tetap terjalin, tetap terjaga. Kemudian yang kedua juga jangan lupa berelasi dengan baik antara orang tua dan sekolah sehingga ada komunikasi yang juga baik, ada muncul ide, masukan, gagasan sehingga keberadaan sekolah-sekolah Katolik semakin bertumbuh begitu ya Romo, semakin dikenal dengan baik karena memiliki mutu yang baik juga. Pertanyaan yang ketiga, Romo Hardo kembali. Dari umat, bentuk partisipasi apa yang bisa ditunjukkan umat Katolik untuk ambil bagian dalam menjamin keberlangsungan sekolah-sekolah Katolik sebagai bagian dari misi gereja? Monggo Romo Hardo. Baik. Karena katanya ini misi gereja, maka ya harus ada perutusan, rela berkorban itu harus ada ya. Pengalaman saya dulu itu pernah mengelola sekolah yang tidak ada gurunya, karena tidak mampu untuk menggaji guru. Maka saya ikut mengajar tanpa gaji. Ya, mengapa saya mau tanpa gaji? Karena saya bertemu dengan anak. Saya berrelasi dengan anak setiap hari. Kapan itu bisa dilakukan hanya di sekolah. Kalau di paroki kadang hanya mingguan, bulanan, dan itu pun jumlahnya terbatas. Tapi di sekolah saya bisa tiap hari ketemu dengan anak. Ini kesempatan untuk misi, untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani pada anak-anak untuk masa depannya. Sehingga dengan kata lain, bagaimana umat bisa peduli terhadap sekolah sebagai bagian misi gereja, ya jadikanlah sekolah itu bagian kita untuk ambil bagian di dalam ini tugas pengorbanan ini ya, rela mengisi hidup kita ini untuk membuat semacam apa ya, mati ragam melalui peduli terhadap pendidikan. Ya, itu saya kira penting. Simbol-simbol seperti itu penting. Apa yang bisa saya berkorban untuk pendidikan? Baik anak, baik orang tua, baik paroki atau romo, berbuatlah sesuatu yang itu bisa dilakukan melalui lingkungan sekolah. Ya, itu saya kira penting. Misalnya di paroki KRI ini ada Otakra ya. Otakra itu singkatan dari apa itu orang tua asuh untuk pendidikan ya, Kristus Raja ya. Itu juga terbuka untuk umat yang mempunyai uang lebih untuk membantu melalui gereja paroki untuk beasiswa anak-anak, keluarga-keluarga yang perlu bantuan biaya pendidikan. Ya silakan ambil bagian di dalam donatur Otakra dan itu nanti dibawa oleh paroki melalui seksi pendidikan. Ya, itu ada salurannya. Apakah umat rela berkorban untuk mendukung misi gereja melalui pendidikan? Itu juga penting melalui Otakra itu ya, orang tua asuh Kristus Raja ini. Dan akhir-akhir ini semangat untuk peduli terhadap Otakra ini menurun.
beasiswanya tetap stabil, tapi pemasukannya menurun. Nah, sekaligus ini yang mengingatkan umat, ayo tingkatkan lagi. Mungkin juga seksi pendidikan mulai buka lapak lagi, mengingatkan supaya kita ini tidak lupa untuk berkorban. Gitu ya. Ini bagian apa? Misi. Karena tidak ada salib, tidak ada keselamatan. Kalau umat Katolik tidak bermisi, ya tidak ada keselamatan. Nanti kita di dunia dan neraka ya, tidak masuk surga. Ya iman-iman kita jadi pengikut Kristus tidak masuk surga. Makanya berkorbanlah di dalam, ambil bagian dalam misi gereja, supaya kita ini ya nabung untuk kehidupan surgawi. Sekaligus menyelamatkan anak-anak yang perlu biaya pendidikan. Ini bagian dari sarana misi. Sekian Bu. Terima kasih Romo. Romo menjelaskan begitu jelas bahwa banyak hal yang bisa dilakukan dengan memberikan diri kita dari masing-masing apa yang kita punya, apa yang kita bisa, mulai dari anak-anak, remaja, begitu ya Romo, hingga orang tua, dan sekaligus Romo mengingatkan terkhusus untuk umat Paroki Kristus Raja, bahwa Otakra, orang tua Kristus Raja, masih membutuhkan donasi, begitu ya Romo ya, masih membutuhkan donasi yang cukup banyak, mengingat bahwa ini merupakan saluran atau tempat yang bisa digunakan secara khusus untuk membantu pendidikan, baik itu kegiatan di gereja maupun untuk keberlangsungan sekolah-sekolah Katolik, begitu Romo. Terima kasih Romo Ardo. Pertanyaan berikutnya untuk Romo Udit. Pertanyaan ini dari umat. Selain kurikulum tematis, kegiatan apa saja yang sangat khas dari sekolah Katolik, bahkan sebagai pengalaman belajar yang tidak didapat dari sekolah non-Katolik? Ini spesifik sekali, Romo. Pertanyaan sangat bagus. Monggo, Romo Udit. Ya, sangat kaya ya. Sekolah Katolik sangat kaya dengan kreativitas pembelajaran, pengembangan iman berupa ya tadi saya katakan misalkan yang rutin bagi mereka adalah kegiatan yang setiap tahun pasti ada itu bulan Rosario, mereka mempraktekkan Rosario di Buah Maria, masing-masing sekolah ada. Lalu juga misa dilaksanakan, saya sering memimpin misa itu. Lalu kemudian juga pendalaman APP yang sekarang ini sedang berjalan, hanya karena pandemi situasinya mungkin kemudian tersendat atau tidak terlaksana, tetapi pada normalnya pendalaman APP berjalan sampai dengan juga anak-anak menjalankan aksi puasa itu dengan mengumpulkan sembako atau mengumpulkan uang saku mereka untuk dipersembahkan, sampai seperti itu. Lalu kemudian juga kegiatan yang berupa live-in itu secara kegiatan hanya semacam tinggal di rumah orang, tapi banyak nilai yang juga sebenarnya di dalamnya memupuk untuk semangat hidup rohani dan juga komunitas. Lalu juga kegiatan yang lain berupa rekoleksi, ya, lalu juga retret, yang saya kira yang semacam ini tidak terfasilitasi di sekolah negeri atau di tempat yang lain. Dan masih banyak lagi yang saya, mungkin para guru yang lebih tahu di sekolah itu, misalkan setiap pagi diputarkan renungan, doa bersama, lalu dibacakan tentang Injil hari itu, lalu renungannya apa. Ini pengendapan yang sangat-sangat penting untuk anak-anak sebelum memulai aktivitas. Dan saya pikir di tempat lain, katakanlah di sekolah negeri mungkin tidak terfasilitasi karena heterogennya siswa ya, karena sekolah Katolik cenderung punya misi yang sama untuk ini, maka setiap pagi diputarkan renungan itu dan yang semacam itu sangat kaya di sekolah Katolik. Terima kasih Ya. Romo. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sangat positif yang Ya. menunjukkan nilai spiritual begitu ya Romo ya. Betul. Mulai dari mereka datang di sekolah mungkin begitu ya Romo ya, dengan mengawali doa, renungan, kemudian ada retret, rekoleksi, dan yang tidak kalah penting yang tadi Romo sempat informasikan itu adalah live-in ya Romo, di mana kita tinggal di tempat orang lain begitu Romo, tetapi kita memaknai semua hal yang terjadi
dalam keluarga itu, dalam Ya. lingkungan itu. Dan Sehingga bukan hanya keluarga, kadang ke seminari, ke biara. nah, betul, betul Romo. Jadi Hmm. di tempat di mana kita ada begitu ya Romo ya. Iya. Sehingga begitu banyak nilai yang akan kita dapat saat proses live in dan sesudahnya ketika kita Ya. melakukan refleksi dari Ya. kegiatan live in itu sendiri. Ya. Begitu ya Romo. Dan kalau saya boleh menambahkan, Ya, ya Romo. seperti yang katakan Romo Hardo tadi, bahwa kita juga kaya dengan sebenarnya akses untuk melayani gereja. Betul. Misalkan anak-anak dalam konteks misdinar, ya toh. Lalu para guru dalam konteks mendampingi biak, rekat terlibat dalam kegiatan paroki itu kami sangat support untuk para guru dan siswa itu terlibat dekat dengan gereja. Keterlibatan dengan gereja itu akses sungguh kita sangat luas dimaknai untuk ya, itu. Romo ya. Ya. Begitu. Informasi dan pemaparan dari Romo Udit begitu jelas ya. Semoga Ibu Bapak yang mengajukan pertanyaan ini itu juga sudah merasa sangat jelas Romo untuk jawaban yang diberikan dari Romo Udit. Ternyata masih untuk Romo Udit untuk pertanyaan berikutnya. Boleh. Juga dari umat. Boleh. Romo Hardo bisa istirahat ini. Boleh minum dulu Romo. Pertanyaannya demikian. Saya alumni, anak-anak saya pun saya sekolahkan di SD Yohanes Gabriel dan SMP Stanislaus. Apa kiat-kiat sekolah Katolik, yoga, mungkin yayasannya ya Romo yang dimaksud ya, dalam mempertahankan nilai-nilai kedisiplinan yang hingga saat ini masih sangat bagus. Ini pertanyaan sekaligus ungkapan yang luar biasa. Jadi kata disiplin itu masih sungguh relevan ya Romo di zaman sekarang ini. Monggo Romo Udit. Terima kasih untuk pertanyaannya, saudara alumni ya. Kiat yang kita buat, misalkan ya banyak ya sebenarnya. Salah satu contoh adalah alat yang membantu memang fingerprint itu sebagai sarana saja untuk membantu. Di mana para guru karena sekarang teknologi sudah berkembang, maka kami ukur bagaimana kehadiran para guru dalam fingerprint itu oleh yayasan semuanya terpantau, mereka yang datang melaksanakan tugasnya dan tidak. Lalu juga bagi siswa itu tentu ini menjadi nilai lebih pada saat para guru menjadi contoh yang soal disiplin itu bagus, maka siswa bisa mencontoh dengan baik. Saya di yayasan memfasilitasi dengan itu, mengadakan tahun kedisiplinan, sehingga setahun itu kita intensikan semuanya untuk disiplin segala hal. Mulai dari disiplin waktu, lalu disiplin keuangan, disiplin kebersihan dan sebagainya. Pernah kita lakukan itu hanya untuk memacu supaya kesadaran seluruh stakeholder bahwa disiplin itu nilai kita yang harus kita pelihara terus. Ini mahal harganya semacam itu. Romo, maaf menyela. Boleh tahu itu mulai tahun berapa ya Romo ada tahun kedisiplinan? Ini saya melihat satu hal yang baru loh Romo. Ya, begitu. Jadi kami memang setiap tahun sebenarnya berubah. Ada yang tahun kebersihan, tahun kedisiplinan. Yang saya sebut tadi adalah sesuatu yang pernah kita jalankan dan kemudian terbahasakan dalam perbaikan berupa adanya fingerprint, ya. Lalu juga kami untuk para guru pun menerapkan juga penilaian untuk guru melalui angket siswa. Yang di dalamnya juga tertera, siswa ini melihat guru A misalkan ya, sering datang tepat waktu. Dia menilainya bagaimana anak-anak, sedang, baik, kurang. Jadi para guru pun dinilai oleh siswa. Membantu apa? Supaya ya para guru merasa bahwa kita semua itu saling memperhatikan. Bukan hanya guru memberi sanksi pada siswa yang telat, tapi siswa pun juga berhak memberikan penilaian atas guru. Ini bentuk semacam penanaman disiplin yang terstruktur. Kemudian juga kita memberikan reward tentu bagi yang disiplinnya bagus ya. Kalau di kami mulai dari para guru saja, bagi mereka yang kehadirannya melalui fingerprint itu buruk, ya ada konsekuensi sanksinya, sanksi untuk pemotongan. Lalu tapi bagi yang setahun tidak pernah melanggar sama sekali, tidak pernah telat, itu juga banyak para guru yang demikian itu mendapatkan reward juga semacam itu. Ini kiat-kiat saja. Lebih daripada itu, yang terpenting sebenarnya seluruh stakeholder itu menyadari bahwa disiplin itu satu hal yang mahal. Setidaknya saya sendiri, pada saat saya memimpin rapat kepala sekolah, kalau saya mengatakan jam 8 mulai, ya jam 8 itu kita sungguh mulai. Saya tidak mau saya memulai rapat undangan saya tulis jam 8, kok rapatnya mulai jam 8 lebih 3 menit, itu saya tidak mau.
Jam 8 ya jam 8 mulai kita tanda salib untuk membuka. Dan kalau saya sudah berkata demikian, kepala sekolah menjadi kontrol untuk saya juga. Jangan sampai, oh Romo ini ngomong gini tapi mereka datang kok Romo belum datang, saya tidak mau. Maka hal yang semacam itu bagi saya penting, dimulai dari diri saya, kemudian para guru, siswa, dan ayo semuanya untuk satu hal ini kita komit gitu. Terima kasih Romo untuk informasinya yang demikian bagus ya. Jadi pada tahun-tahun tertentu justru mengambil tema-tema tertentu juga untuk diangkat menjadi nilai atau value dari sekolah itu, begitu ya Romo. Dan segala sesuatu yang baik itu memang dimulai dari diri kita sendiri dan kemudian lingkungan kita, begitu ya Romo, untuk anak-anak, para guru, karyawan, dan semuanya. Terima kasih Romo Udit untuk pertanyaan itu. Semoga umat yang bertanya juga jelas begitu ya Romo, sehingga oh ternyata mengapa itu dipertahankan, mengapa masih menjadi nilai yang bagus, karena memang ada kiat-kiat khusus untuk itu. Kemudian masih untuk Romo Udit ini, masih juga dari umat ini yang laris manis Romo Udit ini. Tidak apa-apa Romo Harjo bisa santai sedikit begitu ya Romo. Baik, pertanyaan terakhir untuk Romo Udit. Apa program Yayasan Yoga Perwakilan 2 dalam PPDB tahun 2001-2022 sebagai bentuk kepedulian di masa pandemi? Monggo, Romo. Ya, terima kasih. Sekaligus mungkin wadah ini menjadi sosialisasi untuk banyak yang belum tahu ya sebenarnya pada saat pandemi itu berlangsung, mulai gitu kita secara institusi dan kelembagaan itu turut merasakan bahwa ini ada sesuatu yang harus kita peduli. Kita tidak bisa menutup mata untuk situasi yang dihadapi oleh orang tua, para murid, ya. Maka ada dua sebenarnya, bagi yang sudah berada di dalam, ya, artinya sedang menjadi bagian dari kami untuk menjadi siswa, itu kami juga memperhatikan mereka yang mengalami dampak tersebut, sehingga ada yang mengajukan untuk keringanan, pemotongan karena situasi keluarga yang terdampak begitu, ya kami mengambil kebijakan bagi mereka yang sungguh terdampak, ya katakan sungguh terdampak itu artinya tidak semua, kan ada yang permintaannya rata, pokoknya semua dipotong sekian begitu. Nah kita enggak, kita ingin proporsional, maka bagi yang sungguh terdampak pada saat mengajukan ke kami, kemudian kami akan memproses dan kemudian memberikan keringanan-keringanan. Cukup banyak dan boleh dibilang sangat banyak yang kami berikan dari sejumlah 16 sekolah yang ada di perwakilan 2 ini, kami memberikan banyak potongan. Tetapi tidak hanya itu, bagi mereka yang akan masuk di dalam masa pandemi ini pun, dalam proses PPDB kami juga memberikan satu program yang dinamakan Yoga 2 Peduli. Ya, jadi dalam program itu kami memberikan pemotongan yang cukup besar, kemudian juga hal-hal khusus yang bisa dirasa meringankan para orang tua yang akan menyekolahkan di masa pandemi ini. Dan program itu kami rasa adalah bentuk kepedulian kami untuk mereka yang akan masuk, dengan harapan mereka yang peduli pun akan diringankan. Pada intinya kami merasa ini bentuk kepedulian yayasan untuk para orang tua. Begitu. Terima kasih Romo, ini sungguh informasi yang menyejukkan ini bagi para orang tua dan juga tentunya untuk Romo Harjo ya Romo Harjo ya. Karena setelah kita ini juga di bawah Yayasan Yohanes Gabriel. Jadi khusus untuk mereka, para siswa dan orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Yayasan Yohanes Gabriel 2 begitu ya, akan mendapatkan potongan untuk meringankan karena masih dalam situasi pandemi. Dan untuk mereka yang sudah menjadi siswa pun juga tetap bisa mengajukan, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Yohanes Gabriel. Untuk sesi tanya jawab kita sudah selesai Romo, kita hampir sampai di titik yang terakhir, baru sampai Romo belum. Jadi untuk ini kita akan mengajukan atau memberikan resume. Mohon izin dari Romo Udit dan Romo Harjo, saya akan memberikan beberapa resume untuk seluruh peserta
talkshow siang hari ini. Di antara segala upaya pendidikan, sekolah mempunyai makna yang istimewa. Sekolah merupakan suatu pusat kegiatan, kemajuan yang harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, memajukan hidup berbudaya, kemasyarakatan, dan keagamaan. Tugas gereja dalam pendidikan berangkat dari hak orang beriman untuk memperoleh pendidikan. Kehadiran gereja di dunia secara khas tampak melalui sekolah Katolik. Ciri khasnya ialah lingkungan sekolah yang dijiwai semangat Injil kebebasan dan cinta kasih dan membantu kaum muda supaya dalam mengembangkan intelektual dan kepribadian mereka. Sekolah Katolik sebagai institusi Katolik merupakan bagian dari perutusan gereja, merupakan tempat perjumpaan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang menyatakan kasih dan kebenarannya yang mengubah. Karena sekolah Katolik memiliki ciri khas, diinspirasi oleh visi ilahi, berdasarkan antropologi Kristiani, dijiwai komunitas dan komunio. Kurikulum sekolah diterangi oleh Injil dan menjadi saksi Injil. Ada dua penanggung jawab pendidikan Katolik. Yang pertama adalah orang tua. Karena orang tualah yang pertama-tama yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Orang tua dan juga para pengganti mereka berkewajiban untuk mendidik anaknya. Maka orang tua Katolik mempunyai tugas dan juga hak untuk memilih sarana dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Katolik untuk anak-anak mereka dengan baik. Gereja, termasuk pastor paroki di dalamnya, terikat kewajiban untuk mengusahakan agar sabda Allah diwartakan secara utuh kepada orang-orang yang tinggal di paroki. Mempromosikan pendidikan Katolik dengan meminta orang tua Katolik di parokinya menyekolahkan anak-anak di sekolah yang ada di paroki. Romo paroki mengupayakan agar anak-anak parokinya yang kesulitan untuk bersekolah mendapatkan beasiswa di paroki. Romo paroki memberikan pelayanan sakramen-sakramen bagi seluruh pribadi yang bekerja di sekolah tersebut. Pengelolaan sekolah Katolik harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah Katolik. Bapak Uskup, Romo Yayasan, Romo Paroki, orang tua secara khusus, umat secara umum, para guru, dan tentu saja anak-anak yang terkasih yang semuanya bisa bersinergi dengan semua pihak dan lembaga. Demikian respon yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Romo Udit dan Romo Hardo. Sesi demi sesi sudah kita lalui bersama dan kita akan mengucap syukur untuk talkshow yang sudah berjalan dengan baik. Kita akan berdoa untuk doa penutup sebelum saya kembalikan kepada MC. Mari kita siapkan hati dan sikap kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur pada Allah Bapa yang Maha Baik atas rahmat kesehatan yang boleh kita terima sampai saat ini. Limpah terima kasih juga kami haturkan karena pada siang ini kita boleh berjumpa dan berdiskusi bersama tentang Gravissimum Educationis. Semoga hal ini dapat menambah wawasan kami dan kami semua dapat berpartisipasi untuk boleh melaksanakannya
sesuai ajaran-Mu. Semoga semua yang terlibat di dalamnya, para uskup, romo yayasan, romo paroki, orang tua, para guru dan anak-anak yang terkasih juga boleh ambil bagian dalam mewujudkan pendidikan Katolik yang bermutu sesuai dengan bidang dan kemampuan kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun dan bekerja dalam diri kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam bimbingan-Mu dan mohon berkat dari yang terurapi, Romo Hardo. Semoga acara talkshow ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita semua juga selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Limpah terima kasih Romo kami haturkan karena Romo Hardo dan Romo Udit dengan setia memberikan banyak hal tentang bagaimana kita menjawab tantangan Gravissimum Educationis di era milenial.